Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang teman kita tanyakan ya. Jadi di sini yang dia tanyakan itu mengenai ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nah, ikatan ionik sama ikatan kovalen ini saya sudah buat videonya ya. Jadi saya sudah buat video terpisahnya mengenai penjelasannya tentang ikatan ionik, kemudian ikatan kovalen, dan juga perbedaan antara ikatan ionik dan kovalen. Jadi kalian bisa lihat video saya ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soal kali ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video ya, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Jangan lupa juga kalian nyalakan notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ini ada dua soal ya. Jadi yang pertama, jelaskan apakah ada ikatan murni, ionik, dan kovalen. Bagaimana cara menentukan apakah ikatan tersebut ionik atau kovalen, dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Nah, di sini kita harus tahu dulu ionik sama kovalen di sini artinya apa ya. Jadi kalau dia ikatan ionik itu artinya dia ikatan yang terjadi karena gaya elektrostatik ya, atau ikatan elektrostatik antara kation dan anion ya. Sedangkan kalau kovalen itu ikatan terjadi antara dua atom yang terjadinya sharing elektron ya, ada elektron yang dibagi dua satu sama lain gitu ya. Nah, di sini pada gambar ini untuk memudahkan kalian memahami, saya sudah membuatkan gambarnya ya di sini. Jadi MgCl2 ini yang mewakili ikatan ionik ya. Kalian tahu kan ya kenapa dia ikatan ionik, karena dia selain dia menyerahkan elektronnya, dia juga karena kan satu logam satu non logam gitu ya. Kalau logam sama non logam dia adalah ikatan ionik gitu ya. Nah, yang itu saya juga memberikan pada kalian gambar HCl ya. Ini yang bagian kiri ini adalah gambar untuk ikatan kovalennya, sedangkan bagian kanan itu bentuk molekulnya ya. Biar kalian bisa membayangkan lah bentuk molekulnya seperti apa gitu. Sedangkan yang di bawah sini ada Cl2. Cl2-nya adalah ikatan kovalen juga ya. Jadi bagian kiri itu juga ada ikatan kovalennya, gambarnya. Ya, bagian kanan itu adalah bentuk molekulnya. Nah, di sini saya memberikan dua contoh. Nanti kalian bisa tahu kenapa saya memberikan dua contoh untuk ikatan kovalen. Ya, nah di sini yang ditanyakan adalah apakah ada murni ionik atau kovalen gitu ya. Nah, kalau misalkan kovalen itu ada yang murni ya. Jadi kalau kovalen itu ada yang murni. Sejak kapan kovalen itu murni? Kalau dia benar-benar tidak ada perbedaan keelektronegatifan ya. Tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Jadi misalkan kalau misalkan ikatan kovalen di sini, kita harus membayangkannya itu adalah dua atom ya, keelektronegatifan. Nah, coba kalian lihat yang gambar Cl2 nih ya. Cl2 dia kan sama-sama Cl ya. Jadi kalau misalnya dia sama atomnya, berarti dia pasti keelektronegatifan sama. Kalau dia keelektronegatifan sama, berarti tidak ada perbedaan keelektronegatifan gitu ya. Kalau tidak ada perbedaan keelektronegatifan, artinya distribusi elektron pada Cl yang pertama sama Cl yang kedua itu sama gitu ya. Distribusi elektronnya sama. Jadi kalau misalkan dia parsial positif di sini, terus kemudian parsial negatif di sini, dia bisa juga parsial positif yang di kanan, parsial negatif itu yang di kiri gitu. Jadi distribusi elektronnya itu dia sama. Jadi kan harus tahu kalau dalam molekul itu yang terjadi adalah distribusi elektron itu tidak selalu sama tempatnya. Dia selalu berubah tempat gitu ya. Nah, karena dia itu sama, kemungkinannya, peluangnya ya. Jadi karena Cl di sini dia 50% bisa parsial positif, dan bagian kanan itu juga 50% bisa parsial positif. Ya, bagian kiri juga bisa parsial negatif, bagian kanan juga bisa parsial negatif gitu ya. Nah, karena dia itu sama molekulnya. Dia itu sama atomnya pada molekul itu. Ya, di Cl2, kemudian H2 bisa ya. H2, kemudian bisa N2, kemudian ada Br2, dan seterusnya ya, sama molekul-molekul halogen lainnya. Ya, itu yang disebut dengan kovalen murni, karena dia tidak mungkin ada serah terima elektron, dia benar-benar murni sana. Nah, bagaimana kalau kovalen yang tidak murni? Kalau kovalen tidak murni, ya, tidak murni, dia ada perbedaan, ya, dia ada perbedaan keelektronegatifan gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, HCl, ya, HCl, dia ada perbedaan keelektronegatifan karena atomnya berbeda. Antara H sama Cl kan berbeda, pasti dia memiliki perbedaan keelektronegatifan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada perbedaan keelektronegatifan sini, ya, dia distribusi atomnya
distribusi elektron dia tidak sama gitu ya. Coba kalian lihat bagian kanan, ya bagian kanan ini H ini jauh lebih kecil dibandingkan Cl. Ya, berarti otomatis yang kemungkinan besar yang partial positif itu adalah H dan kemungkinan besar yang partial negatif itu Cl, ya. Jadi jarang sampai H itu bisa partial negatif, Cl itu bisa partial positif karena Cl itu lebih elektronegatif dibandingkan H. Jadi elektronnya itu pasti lebih banyak berdistribusi ke atom Cl dibandingkan atom H, itu ya. Nah, itu disebut dengan kovalen tidak murni karena dia benar-benar masih ada status seperti apa ya? Seperti dia menyerahkan elektronnya lah, masih ada setidaknya menyerahkan elektronnya. Ini H lebih cenderung menyerahkan elektronnya ke Cl karena Cl itu dia banyak distribusi elektronnya dibandingkan dengan H gitu. Jadi ada sifat ioniknya sedikit. Dia ada sifat ioniknya, dia H menyerahkan kepada Cl ya. Tetapi lebih banyak itu sifat kovalennya karena dia sama-sama sharing elektron gitu ya. Jadi ini disebut dengan kovalen tidak murni. Jadi kalian bisa membedakannya kalau kovalen murni dia itu adalah diatomik ya seperti Cl2, H2, N2. Kalau yang tidak murni dia ada ikatan yang selain itu, bukan diatomik ya seperti HCl gitu ya atau HBr gitu ya. Atau misalkan N dengan O gitu ya. Atau misalkan seperti H2O. H2O berarti H sama O-nya itu tidak murni gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ionik bagaimana? Ya, kok ionik itu jarang tidak ada yang murni. Ya, ionik itu selalu tidak murni. Ya, jadi sini ionik itu tidak murni. Nah, kenapa ionik itu bisa tidak murni? Ya, karena kalau misalnya kalian membayangkan nih, misalnya MgCl2. Ya, MgCl2 ini Mg-nya itu menyerahkan elektronnya ke Cl. Ya, menyerahkan elektronnya ke Cl sebanyak 2. Sehingga dia membentuk MgCl2. Nah, tapi kan kalian ingat kalau MgCl2 ini nggak mungkin Mg sama Cl-nya berjauhan. Ya, pasti dia berdekatan. Ya, sehingga dia membentuk suatu molekul gitu ya. Nah, kalau misalkan dia jaraknya berdekatan, ya pasti dia memiliki overlap gitu ya. Dia orbitalnya memiliki overlap satu sama lain. Ya, jadi karena dia orbitalnya overlap satu sama lain, ya pasti ada kemungkinan adanya sharing elektron juga gitu, walaupun kecil gitu ya. Jadi MgCl2 ini lebih dominan, itu adalah sifat ioniknya. Tetapi karena dia berdekatan, ya karena dia berdekatan antara Mg dan Cl-nya, maka bisa terjadi overlap orbital sehingga elektron itu juga bisa saling sharing gitu ya. Oke, jadi ionik itu tidak ada yang murni, semuanya adalah ionik yang tidak murni gitu ya. Ini MgCl2 ini juga berlaku untuk yang lainnya, jadi misalnya seperti AlCl3, kemudian NaCl, kemudian NaBr, kemudian KCl, itu semuanya ionik tidak murni. Nah, bagaimana kalian tahu ionik itu bisa kovalen murni, kovalen tidak murni sama ionik tidak murni itu dari mana ya sih gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sifat ioniknya itu lebih besar 50%, ya lebih besar dari 50%, maka dia bisa dikatakan senyawa ionik gitu ya. Kalau dia sifat ioniknya kurang dari 50%, ya sifat ioniknya kurang dari 50%, berarti bisa dikatakan dia kovalen gitu ya. Atau kalau sifat ioniknya 0%, atau kovalen 100%, berarti dia kovalen murni gitu ya. Jadi ingat aja deh yang penjelasan saya ini ya. Jadi kalau dia diatomik, dia adalah kovalen murni ya. Kalau HCl, pokoknya selain diatomik dia adalah kovalen tidak murni. Sedangkan kalau yang ionik semua adalah ionik tidak murni gitu ya. Jadi bagaimana cara kita menentukan apakah itu ikatan ionik atau kovalen? Ya gampang ya. Jadi kalau ikatan ionik ya dia antara atom logam dan non logam, ya MgCl2 kan logam sama non logam. Kalau yang kovalen dia pasti antara non logam gitu. Itu gampangnya ya. Oke, kemudian yang kedua sekarang, bagaimana cara mengukur kekuatan ikatan kimia ya di antara ikatan kovalen dan ikatan ionik, manakah yang lebih kuat? Ya, terangkan jawaban Anda. Nah, di sini bagaimana cara kita mengetahui kekuatan ikatan kimia ya? Jadi ikatan kimia di sini itu seberapa kuatnya ikatan tersebut bisa menahan dua atom gitu ya. Misalkan kalau saya ini bandingkan antara Mg dengan Cl. Ya, Mg dan Cl ini itu ada ikatan ionik gitu ya. Sedangkan kalau H dan Cl ini ikatan kovalen gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita ingin mengukur kekuatan ikatan ionik, kita bisa melihat dari energi fisinya. Ya,
ada namanya energi Kisi. Ya, coba saya hapus dulu tepatnya ya. Nah, ini ya saya sudah memberikan gambarnya ya, sama penjelasannya. Di sini ada kekuatan ikatan ionik itu ditentukan oleh energi Kisi. Ya, sedangkan kekuatan ikatan kovalen itu dipengaruhi oleh energi ikatan. Ya, jadi beda ya antara energi Kisi dan energi ikatan. Ya, jadi energi Kisi itu adalah term yang berlaku untuk ikatan ionik saja atau senyawa ionik. Tapi kalau ikatan kovalen itu termnya untuk ikatannya itu adalah energi ikatan, gitu ya. Nah, apa itu energi Kisi? Jadi energi Kisi itu adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan satu mol padatan ionik menjadi ion-ion gasnya, gitu ya. Jadi kalau saya membuat contoh persamaannya ya, misalkan kalau saya berikan contoh misalkan NaCl ya dalam bentuk solid gitu ya kan padatan nih. NaCl dalam bentuk solid itu akan terpisah dia menjadi Na+, dia dalam bentuk gas ya tapi ya, tambah dengan Cl- dalam bentuk gasnya gitu ya. Jadi ini disebut dengan energi Kisi. Jadi 1 mol NaCl padatan itu dipisah menjadi ion Na+ sama Cl- dalam bentuk gasnya. Nah, tapi kalau misalkan energi ikatan pada ikatan kovalen itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kovalen yang spesifik dari 1 mol molekul gas ya. Jadi di sini energi ikatan ini dia yang dipisahkan itu sudah dalam bentuk gasnya gitu ya. Kalau ini kan dalam bentuk padatannya. Ya, ini dalam bentuk gasnya ya. Misalkan kalau saya kasih contoh N2 misalnya ya. N2 ini sudah dalam bentuk gas nih ya. N2 dalam bentuk gas itu dipisah menjadi N dalam bentuk gas ya ditambah dengan N dalam bentuk gas ya. Dia tidak menjadi ion ya, tapi dia tetap menjadi atom. Atau kalau kita singkat lagi N2 gas itu menjadi 2N gas. Seperti itu ya. Jadi molekul N2 ini dipisah menjadi 2 atom N gitu ya. Berbeda dengan energi Kisi. Kalau energi Kisi dia menjadi ionnya ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengukur kekuatan ikatan kimianya? Jadi di sini kita ukur aja sekarang energi Kisinya sama energi ikatannya. Kalau energi Kisi itu semakin besar, berarti kan semakin banyak energi yang diperlukan untuk memisahkan 1 mol padatan ionik itu menjadi ion gasnya. Berarti artinya kalau dia semakin besar energi Kisinya, maka ikatan ionik itu semakin kuat, gitu ya. Sama juga dengan energi ikatan. Kalau energi ikatan semakin besar, berarti banyak sekali energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kovalen itu. Ya, sehingga kalau dia energi ikatannya besar, berarti ikatan kovalen itu semakin kuat, gitu ya. Oke, nah untuk mengukur energi Kisi ini, nah kita bisa menggunakan siklus ini ya dalam menentukan energi Kisi. Ya, energi Kisi itu tidak bisa ditentukan secara langsung. Ya, ini nama siklusnya adalah siklus Born-Haber, gitu ya. Jadi misalkan nih CSF, gitu ya. CSF ini kan adalah ikatan ionik. Ya, kita bisa menentukan delta H lattisnya. Ini delta H lattisnya. Delta H lattis itu adalah energi Kisi ya. Lattis itu karena Kisi ya. Jadi kita bisa menentukan delta H lattisnya dari siklus Born-Haber ini gitu ya. Jadi kita pertama itu adalah kita perlukan energi pembentukannya, entalpi pembentukannya, kemudian kita perlu energi ionisasinya, kemudian kita perlu energi disosiasinya, ya kemudian kita perlu afinitas elektronnya. Baru kita bisa menentukan delta H lattisnya atau energi Kisi. Ya, tapi kalau ikatan kovalen, ya kita bisa menentukannya langsung dari delta H dari reaksi kimia gitu ya. Delta H dari reaksi kimia. Jadi kalau delta H dari reaksi kimia itu kita ada ditentukan energi ikatannya, maka kita bisa menggunakan rumus yaitu sigma dari energi ikatan di kiri itu dikurangi dengan sigma energi ikatan di bagian kanan, atau sigma energi ikatan di bagian reaksi dikurangi dengan sigma energi ikatan pada bagian produk gitu ya. Itu cara menentukan energi Kisi dan energi ikatan. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah yang lebih kuat? Ya, manakah yang lebih kuat? Jadi, kalau saya memukul rata semuanya, ya saya pukul rata, saya membuatnya langsung apple to apple ya. Jadi artinya ikatan ioniknya itu dia dua atom, ya. Kemudian ikatan kovalen juga 2 atom gitu ya. Nah, kalau ikatan ionik ini atau energi Kisi ini dia rata-rata itu 600 sampai 4000 kilojoule. Ya, 600 sampai 4000 kilojoule gitu ya. Tapi kalau dia energi ikatan pada ikatan kovalen itu rata-rata 150 sampai 400 kilojoule. Ya, kalau misalnya seperti ini berarti kan ikatan kovalen itu dia
lebih sedikit energinya dibandingkan ikatan ionik untuk memecahnya ya, Sehingga ikatan ionik itu lebih kuat karena energi kisinya lebih besar dibandingkan ikatan kovalen gitu ya. Jadi ikatan ionik itu lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen gitu ya. Jadi ini rata-rata seperti ini 600 sampai 4000 kilojoule gitu ya. Bahkan ada banyak molekul ionik yang jauh lebih besar dibandingkan 4000 kilojoule energi kisinya ya. Jadi energi kisinya itu semakin besar berarti semakin stabil ikatan ioniknya atau dia semakin kuat kisinya gitu ya. Tapi kalau misalkan ikatan kovalen dia 150 sampai 400 kilojoule. Dan ini juga salah satu alasan mengapa kalau ikatan ionik ini ya itu membuat senyawa ionik itu rata-rata dalam keadaan padat pada temperatur ruang gitu ya. Dia dalam keadaan padat pada temperatur ruang. Tapi kalau dia ikatan kovalen, misalnya seperti N2 saja. N2 dalam suhu kamar dia bentuknya gas, dia wujudnya gas gitu ya. Jadi ikatan kovalen itu bisa macam-macam, bisa dia padat, cair atau gas. Tapi kalau senyawa ionik ya itu rata-rata dalam bentuk padatannya karena dia sangat sulit untuk dipisahkan atom-atomnya seperti itu. Nah untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai satu soal lagi ya. Jadi berikan interpretasi pada diagram energi pembentukan ikatan H2. Ya di sini saya sudah mengambil contohnya ya, saya mengambil contohnya dari Google Image ya. Nah di sini adalah hydrogen bond formation ya, artinya bagi kalian yang kurang mengerti bahasa Inggris, jadi pembentukan dari ikatan hidrogen gitu ya. Formation itu pembentukan, ya bond itu ikatan dan hidrogen gitu ya. Jadi pembentukan ikatan hidrogen ya. Nah di sini kita bisa lihat ya, bagian bawahnya ini merupakan jarak dari H dan H-nya ya. H dan H-nya distance ya, internuclear distance. Jadi jarak antara dua inti H gitu ya, bagian sumbu X, sedangkan untuk bagian sumbu Y-nya, bagian ke atas ini itu adalah energinya gitu ya. Nah, kalau kalian lihat sini, ini yang biru ini itu adalah atom H-nya ya, yang biru ini atom H-nya ya. Kalau misalkan dia benar-benar jarak antara inti atomnya itu kecil, ya artinya atom itu sangat berdekatan gitu ya. Dia tidak stabil ya, bisa ditentukan dari energinya sangat tinggi ya dibandingkan dalam yang lainnya, dibandingkan bentuk lainnya. Kalau misalnya dia intinya itu sangat dekat ya, dia energinya sangat tinggi sehingga dia tidak stabil ya. Jadi kalau misalkan dia seperti ini ya, dia harus mengalami namanya pemisahan lah atau lebih menjauh intinya ya, itu disebut dengan tolakan. Jadi dia harus mengalami tolakan sehingga kalau misalkan dia mau ke arah yang lebih jauh, misalkan dari A ke B ya, dia kan intinya jaraknya lebih jauh gitu kan. Jadi dia harus increase repulsion, jadi tolakannya harus diperbesar. Nah kalau misalkan dia tolakan seperti ini, posisi seperti ini gitu ya, ini dia terjadi keseimbangan antara tolakan dan tarikan gitu ya. Tolakan dan tarikannya seimbang. Nah, pada saat tolakan tarikannya seimbang, itu energinya sangat rendah. Artinya, dia sangat stabil. Nah, pada saat posisi seperti ini, H2 ini, dia adalah kondisi yang sangat stabil karena dia energinya sangat kecil. Ya, kemudian ketika dia menjauh lagi, misalkan kalau ikatan hidrogennya kita ingin pecah gitu ya, kita ingin pecah energi ikatan hidrogennya, maka kita membuat supaya jarak intinya lebih jauh kan. Jadi menuju ke C. Ya, jarak intinya lebih jauh. Ya, jarak intinya lebih jauh sehingga kalau misalkan dia jarak intinya lebih jauh, maka dia akan energinya naik lagi. Energi akan naik lagi sehingga dia menjadi tidak stabil gitu ya. Dia menjadi tidak stabil. Nah, ketika dia sudah benar-benar terpisah, tidak ada overlap orbital sama sekali, berarti itu sudah terjadi pemisahan antara H dan H, sehingga tidak ada lagi ikatan, sehingga tidak ada lagi energinya. Energinya itu benar-benar stabil dia. Ya, energinya itu benar-benar stabil, dia akan lurus terus-menerus gitu ya. Ini akan lurus terus-menerus kalau kita diperpanjang ya. Jadi tidak ada interaksi sama sekali ya. Jadi itulah interpretasi dari diagram energi pembentukan H2 ya. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya diagram energi pembentukan ini untuk semuanya ya, untuk semua ikatan pada ikatan kovalen ya. Jadi kalau dia jaraknya sangat dekat ya, jaraknya sangat dekat,
maka dia energinya sangat tinggi, gitu ya. Jarak intinya sangat dekat, itu energinya sangat tinggi. Nah, ketika dia jaraknya itu stabil sama antara tolakan dengan tarikan, maka dia sangat rendah energinya, itu menunjukkan posisi yang sangat stabil. Nah, ketika dia akan terpisah, maka dia akan naik lagi energinya sampai dia benar-benar tidak ada interaksi, artinya ikatannya sudah dipecah. Jadi sekian saja pembahasan saya untuk ketiga soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau kalian punya pertanyaan, ada tugas atau ada PR yang kalian kurang mengerti dan kalian ingin supaya kami buatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.